Assalamualaikum Pak Kosim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Momon. Momon sendiri Alhamdulillah, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Udah lama nih nggak ketemu sama Pak Kosim. Kemana aja Pak? Kayaknya sibuk banget nih belakangan ini. Ya biasalah Pak, kesibukan di sekolah, ya kesibukan mengajar dan tugas-tugas tambahan Pak. Iya, ini Pak Kosim main ke sini ke ruangan guru apa namanya sosial. Ini memang kita kemarin kan sudah ada rencana ya Pak untuk ketemu. Mengenai apa nih Pak nih? Ya Pak Kosim sampai bersilaturahmi ke sini gitu. Iya Pak, rencana pertama ini saya dengan Pak Momon ini pengen melakukan coaching Pak. Kebetulan saya ada ingin masalah yang ingin dibahas Pak. Oh, yang obrolan kita kemarin ya Pak ya. Baik Pak Kosim, mungkin apa nih tujuan dari pertemuan hari ini nih biar Pak Kosim jelasin dulu nih ke saya gitu biar ngobrolnya enak nih. Begini Pak, tujuan saya ke sini adalah ingin membicarakan mengenai permasalahan yang saya lagi hadapi Pak dalam pembelajaran Pak. Kebetulan sekarang ini saya mengajar pada mata pelajaran, sistem kontrol pneumatik, lalu permasalahannya adalah, kekurangan alat peraga, Pak, dalam pembelajarannya. Sehingga, saya sedikit merasa kesulitan dalam proses kegiatan pembelajaran. Oh, itu mengenai kurangnya alat peraga ya Pak Kosim. Baik Pak Kosim, tapi sebelumnya kira-kira nih ya apa nih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini nih biar bermakna gitu ya Pak Kosim. Mungkin begini Pak Momon, dari pertemuan ini saya mungkin nanti bisa mencari tahu ya solusi-solusi di dalam menghadapi permasalahan ini, bagaimana, pembelajaran bisa berjalan dengan baik, ya walaupun alat peraganya mungkin tidak sesuai dengan rasio yang dibutuhkan. Memang sih ya kalau kesulitan dalam belajar terutama mengenai alat peraga dan lain-lain sering ya Pak ya dihadapi bukan hanya oleh satu guru bahkan banyak guru lah yang memiliki permasalahan yang sama dengan Pak Kosim. Eh, Betul, saya Pak. juga ingin tahu nih bagaimana nih kesulitan yang dirasakan oleh Pak Kosim saat ini dengan keterbatasan atau kurangnya alat peraga saat pembelajaran di mata pelajaran Pak Kosim di kelas nih Pak. Idealnya Pak, untuk kegiatan praktikum itu satu anak, satu alat peraga Pak. Tetapi, yang ada ini adalah satu alat untuk 4 siswa dan, jumlahnya adalah, hanya 4 Pak. Jadi ketika pembelajaran praktek, ada siswa yang praktek, ada juga siswa yang tidak bisa melakukan praktek. Nah, akhirnya yang siswa tidak praktek itu sering sekali berbuat gaduh atau berkeributan sehingga bisa mengganggu kegiatan pembelajarannya. Jadi memang terbatasnya alat peraga itu sangat berpengaruh ya Pak Kosim ya. Mungkin apa nih Pak Kosim yang menyebabkan sampai apa terbatasnya alat-alat peraga tersebut nih Pak nih? Ya memang, apa namanya, mungkin karena mahal kali Pak alat peraga ini sehingga, kemampuan sekolah untuk membeli alat peraga itu sangat terbatas. Jadi selama ini juga pengadaan peralatan itu adalah bertahap Pak. Mungkin tahun ini satu alat, tahun depan satu alat. Nah saat Hmm, ini baru 4 alat peraga Pak, sehingga, apa namanya, keterbatasan alat ini mungkin kali Pak, diakibatkan mungkin pengadaannya yang eee, bertahap atau yang, karena mahalnya alat peraga tersebut, Pak. mm-mm. Memang mahal-mahal ya Pak alatnya. Kemudian Betul, Pak. seberapa banyak sih Pak jumlah yang ideal gitu atau yang cocok alat-alat peraga yang harus ada itu atau yang harus disiapkan oleh Pak Kosim sebagai guru pelajaran untuk mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran di kelas Pak Kosim. Idealnya ini
ini Pak, satu anak satu alat, tetapi itu ideal ya ideal banget, Pak. Tapi kalau misalkan satu alat, satu alat oleh 4 anak itu udah cukup, Pak. Sehingga nanti kegiatan praktiknya masih bisa kondusif Mhm. Oh, jadi satu alat, satu anak ya Pak ya idealnya. Tapi kalau memang idealnya. tidak Betul, satu Pak. alat, satu anak pun mungkin jumlahnya aja yang memang harus harus cukup lah ya Pak ya. Kemudian selama ini Betul, apa Pak. yang dilakukan oleh Pak Kosim nih Pak untuk menghadapi keterbatasan alat, raga gitu ya Pak untuk pembelajaran di kelas pada saat mengajar Pak. Jadi untuk pembelajaran praktek ini Pak, sebetulnya pertama bisa dilakukan secara, praktek nyata, yang Hmm. kedua bisa dilakukan dengan cara simulasi dengan menggunakan laptop atau PC. Jadi selama ini, yang sebagian, praktek, sebagian lagi menggunakan simulasi. Nah, tapi permasalahannya kalau simulasi juga mesti ada komputer ataupun PC. Nah, siswa juga di sini juga mungkin, ada keterbatasan juga membawa laptopnya sehingga, apa namanya, ya jumlah laptop pun belum mencukupi dengan jumlah siswa yang tidak sedang melaksanakan praktek gitu. Nah ini juga, apa namanya, ya solusilah yang saya lakukan selama ini, Pak. Mhm. Jadi memang harus ada rencana ya Pak ya yang harus kita lakukan supaya permasalahan ini bisa tertangani ya Pak Kosim ya. Eh, Betul, Pak. Mungkin apa nih kemungkinan yang bisa dilakukan nih oleh Pak Kosim selama ini di kelas dengan keterbatasan-keterbatasan itu yaitu ya keterbatasan alat alat peraga ini nih Pak nih. Ya, pertama yang bisa saya lakukan mungkin begini, Pak. Di sekolah sendiri ada ini, Pak, ada namanya lab komputer, Pak. Lab komputer yang umum ya, bukan yang dimiliki oleh suatu jurusan saya. Jadi itu mungkin bisa dipinjam, ya bisa dipinjam untuk, anak yang yang tidak sedang melakukan praktek, untuk melakukan praktek secara simulasi. Itu yang pertama. Mungkin, solusi yang kedua, mungkin kita bisa berdiskusi nih dengan orang tua siswa, ya, supaya, apa namanya, siswanya itu dibekali dengan laptop. Jadi anak itu bisa, walaupun, tidak praktek, tidak praktek ya, maka dia bisa, praktek secara simulasi dengan menggunakan laptop. Kemudian apa nih rencana Pak Kosim gitu ya agar alat peraga pembelajaran di kelas ini tidak lagi menjadi kendala nih Pak dalam proses pembelajaran Pak. Ya mungkin solusinya adalah ini Pak, penambahan alat praktek. Nah, penambahan praktek ini bisa dilakukan yang pertama kita mengajukan, proposal Pak untuk bantuan pengadaan peralatan ke Dinas Pendidikan. Yang kedua, ya mungkin kita bisa membuat sendiri, Pak. Jadi karena kalau beli jadi mahal, maka kita bisa beli bahan-bahannya, lalu kita bisa rakit menjadi sebuah alat peraga. Dan ini, apa namanya, mungkin harganya masih bisa terjangkau oleh oleh kita, Pak. Gitu. Jadi mungkin ada rencana ya dari Pak Kosim untuk akan menambah. Nah, menurut Pak Kosim nih ya, Hmm, apa yang bisa dilakukan Pak Kosim agar alat-alat peraga ini bisa ditambah ya Pak ya jumlahnya dengan jumlah yang ideal gitu ya, dengan jumlah betul, eh, Pak. murid yang ada di kelas gitu ya. Jadi jumlah murid yang ada di kelas itu ideal dengan jumlah alat peraga yang harus tersedia di kelas itu Pak. Betul, Pak, betul. Ya jadi memang, apa namanya, kami pun ya di sini guru berusaha apa ya, berusaha untuk mengadakan atau menambah alat peraga dengan cara membuat sendiri, Pak, dengan cara merakit sendiri. Jadi itu solusi yang paling mudah dan yang paling, gampang, Pak. Sebab selama kalau kita beli atau pengajuan ke sekolah pun karena mahalnya ya itu tidak di ACC atau tidak disetujui oleh pihak sekolah, Pak, gitu. Kemudian mungkin Pak dukungan dari siapa saja nih yang Pak Kosim perlukan nih ya untuk memecahkan masalah kurangnya alat peraga di kelas ini Pak. Pertama dukungan dari pihak sekolah, Pak, dari kepala sekolah ya,
itu bagaimana nih bisa mensupport kami, bisa memfasilitasi kami sehingga, apa namanya, proposal pengadaan peralatan kami itu bisa di-ACC atau bisa diteruskan ke Dinas Pendidikan. Yang kedua, itu adalah komite sekolah, Pak. Jadi komite sekolah ini mungkin bisa berdiskusi dengan orang tua siswa, sehingga bisa mungkin ya memberikan sumbangan atau, apa namanya, ya atau akses mungkin ya, kalau mungkin orang tua siswa ada yang punya akses link ke, Dinas Pendidikan untuk, apa namanya, eee, memberikan bantuan kepada kami alat-alat peraga itu, Pak. Mhm. Berarti kalau dari segi dukungan sih ada ya Pak ya, kalau misalnya kita mau Betul, berdaya Pak. pasti ada. Kemudian kan sudah ada dukungan nih ya Pak ya. Nah, kalau dilihat dari dukungan yang ada nih, kira-kira nih kapan kemungkinan, kurangnya alat peraga di ini bisa diatasi nih Pak Kosim? Kebetulan begini Pak, di sekolah kan ada bantuan Pak ya, untuk apa, bantuan, dari BOSPO ya, untuk pembelian bahan-bahan praktek. Jadi di kami ini dalam setahun itu tiga tiga termin atau 3 kali nih, Mhm, apa, pemberian, uang untuk pembelian bahan-bahan praktek. Nah ini mungkin nanti kita belikan bahan-bahan praktek, lalu, kita desain alat peraga yang kita inginkan, ya maka nanti kalau sudah kita belikan bahan-bahan praktek ini kita bisa rakit di sebuah alat peraga, Pak. Nah mhm, ini mungkin solusi yang, apa namanya, yang cepat dan yang terbaik, Pak. Karena kalau kita hanya menunggu bantuan dari Dinas Pendidikan itu sepertinya lama, ya, ya dan susah. Jadi solusi yang tepat itu adalah nanti ini, apa namanya, yang pasti Pak ya, kita beli bahan-bahan prakteknya, kita rakit menjadi sebuah alat praktek, insyaallah Pak, walaupun mungkin ya, apa namanya, ya tidak sebagus yang hasil pabrikan, tetapi bisa dimanfaatkan nih iya, untuk, pembelajaran siswa di kelas Pak. iya. Jadi, memang kalau dari dukungan ada, kemudian tapi pasti kendala kendala pasti selalu ada ya, Pak, ya. Nah, Betul kendala-kendala betul Pak, betul, itu pasti Pak. sebuah tantangan lah buat kita. Apabila ada kendala pengadaan alat itu terus gitu ya, tetap tetap sulit nih, Pak, ya, untuk alat peraga ini diadain. Nah, bagaimana nih Pak Kosim mengantisipasinya gitu? Apakah, ada nih kira-kira antisipasi dari Pak Kosim apabila sudah berusaha dan lain-lain, tapi tetap agak sulit nih ya mengadakan alat peraga tersebut nih? Ya, antisipasi ya mungkin tadi Pak, kita, anak dibuat berkelompok Pak ya, buat berkelompok lalu gantian ya, lalu mungkin solusinya adalah menambah waktu Pak, menambah waktu jam praktek Pak. Mhm, Yang mhm. mungkin nih kalau waktu yang tersedia tuh nggak cukup karena bergantian, kita menambah jam waktu praktek supaya semua anak itu kebagian, eee, menggunakan alat praktek tersebut begitu Pak. Mhm. Iya, jadi memang kalau antisipasi pasti sudah ada ya Pak Wasim. Jadi, Betul eee, Pak. tadi dukungan sudah ada. Mungkin bisa disebutkan nih secara rinci ya, siapa saja yang, dapat membantu Pak Kosim dalam mewujudkan rencana ini, kemudian dalam rangka menambah jumlah alat peraga yang ada di sekolah atau yang dibutuhkan oleh Pak Kosim untuk digunakan di kelas, Pak. Yang pertama pasti kepala sekolah ya Pak, Mhm, itu sebagai top manajemen itu pasti nih, ya sangat dibutuhkan kebijakannya Pak, ya mhm, kebijakan untuk, apa namanya, pengadaan alat-alat praktek. Yang kedua ya komite pasti Pak, itu komite orang tua bisa berperan nih ya dalam hal, apa namanya, membantu, putra-putrinya ya supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga itu teman-teman sejawat Pak, yang mengajar pada mata pelajaran yang sama itu biasa support Pak, sehingga mereka bisa mungkin ya bertukar pikiran atau mungkin bisa memberikan ide-ide dan saran-sarannya, sehingga, kegiatan pembelajaran walaupun alat peraganya tidak cukup itu bisa berjalan dengan baik. mhm. Jadi sudah ada sih ya kira-kira yang membantu itu kepala sekolah, komite. Kalau komite sebetulnya tinggal bagaimana kita komunikasi ya Pak ya dengan, orang Iya tua. betul Pak, betul Orang Pak, tua mau bantu betul. lah. Nah kemudian bagaimana nih komitmen dari Pak Kosim sendiri tentang rencana Bapak ini untuk menambah jumlah alat peraga di sekolah terutama alat
peraga pelajaran Pak Kosim gitu ya. Komitmennya bagaimana nih Pak? Ya, yang pertama tadi Pak, kita akan membuat alat-alat peraga sendiri Pak. Mhm, Jadi nanti kita belikan bahan-bahannya saja Pak, mhm, ya mhm. bahan-bahan saja, lalu kita desain dan kita rakit menjadi sebuah alat peraga Pak, gitu. Itu Berarti mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini Pak. iya. Berarti memang sudah ada komitmen kuat ya dari Pak Kosim untuk, apa namanya, mencari solusi dari kurangnya alat peraga. Nah, ini kan kita baru, ngobrol-ngobrol bentar aja nih Pak Kosim. Nah, bagaimana nih tindak lanjut dari Iya kita Pak. ini yang, dilaksanakan hari ini ke depannya nih Pak? Eee Terima kasih nih Pak Momon yang sudah meng-coaching saya sehingga saya menjadi terbuka wawasan saya, apa namanya, bagaimana nih mengatasi, kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran yang saya hadapi. Nah, Ya, kedepannya mungkin akan saya coba nih, dari hasil coaching ini akan saya terapkan, nanti setelah itu, eee, kita bisa bisa bertemu lagi, dan Bapak Momon bisa mengecek atau melihat secara langsung Pak, bagaimana perkembangan, dari rencana tindak lanjut saya Pak. oke. Jadi nanti setelah apa yang tadi Pak Kosim sama kita obrolkan mungkin bisa lakukan ya Pak ya, dan nanti kita sama-sama melihat, perkembangannya seperti apa gitu. Mungkin insya Allah Pak Kosim, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai, apa ya, problematika lah gitu yang memang harus kita, pecahkan gitu ya Pak ya di sekolah. Semoga nanti ke depannya ada kemajuan ya Pak Kosim. Iya, terima kasih Pak Mumun. Sama-sama Pak Kosim, mungkin itu saja dulu. Kalau mau ngopi-ngopi boleh Pak Kosim ke itu kan Siap siap Pak. kopinya. Nanti Pak saya pengen ke SMA 3 Pak, Oke, saya siap. pengen tahu Pak. Iya, oke. Mungkin Siap gitu Pak. ya, Pak Kosim, Mangga, ya, Oke ya, siap, makasih Mangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.